lanjutkan lagi dialog atau obrolan kita pagi ini di Sapa Indonesia Pagi berkaitan dengan menjelang sudah harus dimulainya sesuai Undang-Undang Pemilu, tahapan pemilu pada bulan Juni tahun ini 2024. Tapi ada beberapa hal yang belum tuntas, masalah anggaran untuk pemilu, peraturan-peraturannya dan lain-lain, sehingga memunculkan kesan bahwa menunda pemilu ini juga masih mungkin terjadi begitu dalam konstelasinya di DPR. Masih ada Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Netgrid, Kang Saan Mustafa, anggota Komisi 2 DPR RI, dan Hansen Sitindaun, Wasekjen Partai Demokrat. Nah, Kang Saan, tadi Mas Hadar sudah menyampaikan mohon begitu, tidak terlalu detail aturannya, bisa sambil berjalan karena persiapan-persiapannya ini butuh waktu yang sedemikian rupa. Pemilunya akan sangat berbeda, pemilunya akan serentak dan lain-lain. Apakah ini benar-benar bisa nanti dijamin begitu bahwa Juni ini tahapannya sudah bisa dimulai, jangan mundur, karena kalau gerbong awalnya sudah terlambat berangkat, ya semuanya nanti jadi efek domino, terlambat semua. Kang Saan, ini bisa diyakinkan? Silakan. Ya, kalau kita semua berkomitmen ya, tahapan penyelenggaraan pemilu akan dimulai Juni ya. Tempatnya 14 Juni yang akan datang. Jadi nggak mungkin itu dipundurkan kan gitu loh. Jadi itu tetap komitmen kita. Nah yang kedua, teman-teman di DPR, khususnya di Komisi 2 juga memahami posisinya bahwa terkait dengan PKPU, itu sepenuhnya kewenangan penyelenggara, khususnya KPU. Dan tentu yang namanya DPR tidak akan mengintervensi terlalu jauh. Tapi sebagai mitra kerja penyelenggara, tentu DPR memberikan catatan dan meminta masukan. Jadi kalaupun misalnya KPU dalam ini penyelenggara tidak bisa misalnya memperpendek masa kampanye karena berbagai argumentasi, tentu DPR juga tidak akan memaksakan karena itu adalah sepenuhnya kewenangan dari KPU. Jadi sekali lagi hal dalam soal itu kita akan menghormati aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama. Itu satu hal. Nah yang kedua terkait dengan anggaran. Kita kan masih meminta anggaran yang pasti dari KPU. Jadi ketika KPU mengajukan anggaran 86 triliun, itu kan sifatnya masih gelondongan. Ya, untuk apa aja kan. Nah, ketika dipertanyakan, dia masih bisa nurunkan sampai 76. Dan sekarang mereka sedang membahas, dan Mas Arief Budiman mengatakan masih bisa sampai 60 triliunan. Nah, kita ingin bahwa KPU yang pasti mana. Sambil di DPR kan mereka juga intensif melakukan pembahasan anggaran. Jadi antara sekretariat jenderal yang ada di penyelenggara dengan DPR khususnya di badan anggaran itu intensif melakukan pembahasan itu. Jadi begitu misalnya PKPU itu disetujui secara bersama, pada saat yang sama anggaran tahap pertama itu akan diturunkan. Itu besarnya antara 8 sampai 13 triliun untuk anggaran tahap pertama. Dan DPR juga punya pengalaman ketika penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah puncak pandemi, penyelenggara meminta tambahan anggaran hampir 5 triliun ya, tepatnya 4,7 triliun, semua oleh DPR dan oleh pemerintah disetujui. Jadi tidak ada yang tidak disetujui. Jadi begitu KPU memastikan angka yang pasti sekian, PKPU itu disepakati, maka DPR akan memerintahkan juga pemerintah untuk segera mencairkan. Jadi dari sisi DPR, khususnya di Komisi 2, apa yang sedang kita lakukan itu semua menurut saya masih on the track lah ya. Masih sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Ada catatan misalnya terkait dengan penentuan tanggal pemilu misalnya. Kan waktu itu ada perbedaan antara DPR, antara pemerintah dan KPU. Begitu KPU dan pemerintah sepakat, beres oleh DPR. DPR setuju aja, nggak ada yang dipersulit juga di DPR kan. Kita langsung setuju aja. Nah kalau Kang Saan udah menggambarkan begini cukup tenang kita, walaupun kita pikir ini udah terlalu mepet begitu, tetapi mudah-mudahan sebetulnya tinggal kesepakatan saja yang kemudian terjadi. Mas
Hadar, kalau tahapan Juni 2022 ini sudah harus dimulai, dalam bayangan Mas Hadar karena juga pernah di KPU, kapan itu paling lambat dana, anggarannya terutama dan juga peraturan-peraturannya paling enggak sudah bisa bergerak begitu? Itu kapan paling lambat, Mas Hadar? Kalau menurut saya, secara umum seharusnya peraturan-peraturan itu selesai cukup waktu sebelum tahapan terkait dimulai. Jadi jangan tahapan terkait itu dimulai besok, PKPU-nya baru kelar hari ini. Kira-kira begitu. Karena banyak hal harus dilakukan setelah peraturan itu ditetapkan. Harus ada bimbingan teknis, dibuat juknis atau alat-alat pelengkap lainnya gitu ya. Bahkan sistem yang mau digunakan itu harus jauh dibuat sebelumnya. Nah, jadi ini banyak hal yang harus dilakukan. Jadi bukan kita membayangkan peraturan itu selesai, semuanya akan beres gitu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan catatan tentang budget atau dana ini. Sebagian besar pendanaan penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk honor para panitia tingkat ad hoc, kecamatan, kelurahan, dan TPS. Yang jumlahnya sangat besar. Sehingga itu kurang lebih 50% lebih memang dana untuk mereka. Selama ini kita membiayai mereka itu sangat rendah. Nah, berdampak terhadap juga saya kira ya performance atau tampilan kerja mereka. Sekarang punya tantangan kita merekrut orang-orang yang baik ya, yang memang siap bekerja melakukan tugas yang berat ini. Tetapi kalau kemudian didesak-desak terus bahwa dananya harus kecil-kecil dan kemudian yang dilakukan itu adalah pemotongan honor-honor. Ini akan berdampak menurut saya terhadap kinerjanya nanti. Betul. Sebelumnya 550.000, kemudian naik kemarin 800. Di dalam budget yang kemarin 76 triliun itu, kalau tidak salah 1,5 juta. Sekarang mau diturunkan ke 1 juta. Loh ini gimana? Jadi menurut saya, mohonlah untuk ini dialokasikan cukup gitu. Sehingga memang penyelenggaraan bisa berjalan lancar dan turun tepat waktu. Menurut saya untuk kedua PKPU tentang tahapan program dan jadwal dan budget ini baik sekali kalau bisa diselesaikan di bulan Maret ini. Bulan Maret ini ya, karena April sudah ada Ramadan, Mei ada di awal Mei itu sudah ada Lebaran begitu, Idul Fitri. Jadi mudah-mudahan kira-kira Maret ini nih sebenarnya bisa selesai dengan catatan-catatan tadi dari Mas Hadar. Agar pemilu nanti kinerja para pekerjanya juga baik. Mudah-mudahan ini jadi catatan. Saya titipkan juga ke Kang Saan di Komisi 2. Nah, Bang Hansen, saya menggarisbawahi yang tadi dikatakan oleh Kang Saan. Ini sebenarnya bagaimana pemerintah, DPR tinggal ketuk palu, kira-kira begitu. Nah, Anda melihat, kan Anda lebih dan kurang pasti tahulah bagaimana saya menyebutnya kebatinan pemerintah pada saat ini. Kang Saan juga nanti, Kang Hadar juga. Bagaimana pemerintah menurut Anda secara keseluruhan, bukan hanya presidennya, akan patuh nih pada komitmen, pada demokrasi, pada konstitusi yang ada sekarang, bahwa kita akan harus melaksanakan pemilu 5 tahun sekali, sudah kita tentukan bersama-sama, kami titipkan kan itu kepada DPR, sudah sepakat semua, tanggal wedding day-nya, hari H-nya, begitu ya Bang Hansen, 14 Februari 2024. Nah, udah diketok itu palunya. Nah, bagaimana komitmen ini Anda lihat ini akan terjadi ke sana? Lepas dari segala sesuatu hambatannya, tapi kalau pemerintahnya sudah oke, DPR juga akan oke sebetulnya. Pengalaman pada Pilkada 2020. Bang Hansen, Anda melihat ini? Persis. Jadi jati diri kita politisi ini kan taat pada konstitusi. Itu dia. Itu makanya siapapun kemudian yang mendorong terkait soal penundaan ini gambaran komitmen mereka kepada demokrasi kita. Dan itu komitmen yang jelek. Saya sering mengatakan, jangan sampai kita malu ke Pak Harto, yang mohon maaf dalam tanda kutip, kita katakan diktator dulu ya. Beliau itu bisa loh melakukan apapun untuk menunda pemilu. Tapi di zaman Pak Harto itu nggak pernah pemilu ditunda. Jadi jangan kita malu begitu.
apalagi katanya pemerintahan ini, waktu dulu Pak Jokowi pertama kali maju itu, ini nggak punya beban masa lalu. Kita akan punya masa depan yang terang begitu. Yang terang di sini kan soal demokrasinya, soal HAM-nya, lain semua segala macam kan begitu dia. Ini pembuktian nih untuk pemerintahan ini. Jadi saya nggak pernah mampu membayangkan begitu ya, karena hanya ingin memperpanjang 1-2 tahun, konstitusi itu kita obrak-abrik begitu. Ya. Memang saat ini kita dalam keadaan darurat begitu. Kalau istilah hukum tata negaranya itu state not res. Negara dalam keadaan darurat sehingga dibutuhkan konstitusi darurat. Itu yang saya katakan di awal tadi. Yang darurat ini sekarang soal minyak goreng. Itu aja dulu selesaikan. Itu pikirkan begitu. Bukan kemudian karena nafsu berkuasa, kita ciptakan situasi seakan-akan darurat sehingga ada pintu masuk mengubah konstitusi. Yang ujungnya nunda pemilu, yang ujungnya memperpanjang masa jabatan begitu. Oke. Jadi kalau pandemi dikatakan udah endemi pun ini. Ya. Dan itu dia. Bahkan ketika kemarin puncak-puncaknya orang takut dengan COVID begitu, itu diadakan kok pilkada, itu belum ada satu kali pun orang kena suntik vaksin tuh. Ini udah ada 4 kali pun. Ya. Bukan lagi 2 kali. Ya, jadi dari sisi itu harusnya pemerintah bisa tetap pada komitmennya untuk patuh pada demokrasi. Begitu Bang Hansen ya, saya tangkap. Konstitusi. Ya, Konstitusi. Jati diri politisi itu adalah taat pada konstitusi. Oke. Tetapi kemarin Mas Bayu, ya, Singkat. saya juga kan ingin menyampaikan yang positif juga ke publik. 2 hari lalu saya mendengar Menko Polhukam Pak Mahfud MD menyampaikan ke publik, ya, saya baca rilisnya itu beliau mengambil dasar-dasar hasil rapat beliau ya dengan Pak Presiden, artinya rapat kabinet lah. Oke. Beliau menyampaikan kemudian, tenanglah 14 Februari 2024 itu tetap ada pemilu. Ini kan pernyataan dari Menko Polhukam nih. Jadi ini kan pernyataan resmi negara ini. Belum lagi menyampaikan ini mantan Ketua MK, Guru Besar Konstitusi begitu. Jadi melalui Kompas TV ini juga, ya kami Partai Demokrat begitu memegang tuh pernyataan Pak Mahfud MD. Ya. Yang menerangkan kalau betul itu ya, karena kemarin kan publik kemudian mengatakan pernyataan Pak Jokowi tidak terlalu terang begitu. Pak Mahfud kemarin sudah terang benderang, kami pegang itu Prof Mahfud. Gitu, karena pernyataan resmi pemerintah ya tolong dibuktikan. Jangan seperti beberapa waktu belakangan ini. Pagi A, sore B begitu, malam jadi C lagi. Ya, oke. Ya. Jadi kita pegang tuh komitmen pemerintah tuh, sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Hadar Gumai tadi itu, ya Maret ini katanya tadi kan, seluruh PKPU itu harus diproduksi begitu, dananya disiapkan begitu dia, itu udah terjadi begitu. Karena pemerintahan kami itu nggak pernah nunda pemilu, bagus-bagus saja tuh. Ya. Itu dia zaman Pak SBY itu. Jadi jangan kemudian dibuat rumit begitu, seakan-akan pemilu ini baru kali ini kita kerjakan. Ya. Pasca reformasi tahun 99 saja di tengah segala kekurangan kita bagus kok menyelenggarakan pemilu. Dimengerti, saya dapat poinnya, kita dapat poinnya. Kang Saan, ini mudah-mudahan menjadi semangat kita ya, bahwa ini akan tetap sesuai dengan konstitusi. Toh DPR juga sedang terus on the track untuk itu. Kang Saan. Ya, sebenarnya DPR tidak ada yang mempersulit pemilu ya. Misalnya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Mendagri. Dalam setiap pembahasan antara DPR, penyelenggara, dan pemerintah, Komisi 2, Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, semua berjalan dengan normal. Dan pemerintah taat dalam menjalankan konstitusi, itu kan dilihat dari sikap pemerintah di DPR lewat Mendagri. Jadi Mendagri dalam hal ini juga tetap firm sebagai wakil pemerintah. Pemilu adalah 14 Februari. Mendagri juga banyak menyetujui terkait dengan rancangan PKPU. Nah, catatan dari pemerintah dalam hal dari Mendagri, dari PKPU yang disampaikan oleh penyelenggara itu terkait dengan masa kampanye. Pemerintah minta 90 hari. Bahkan di DPR ada yang minta 75 hari. Nah, ini kan tinggal direspon saja oleh penyelenggara. Nah, mungkin nggak misalnya memperpendek masa kampanye. Nah, kalau tidak mungkin apa hambatannya dan sebagainya. Kan itu nanti bisa dibicarakan secara bersama-sama. Jadi dalam soal ini pemerintah, DPR, penyelenggara itu masih on the track bahwa pemilu itu 14 Februari 2024. Jadi itu kita pegang bersama. Tidak ada yang ini. Jadi pemerintah tidak pernah keberatan juga
ketika rapat-rapat dengan DPR dan penyelenggara. Oke, kalau boleh. Bahwa ada memberikan masukan kan boleh-boleh saja kan. Ya, kalau boleh itu menjadi pegangan dari Kang Saan. Menteri dalam negerinya sudah mengatakan masih di 14 Februari 2024. Dari Bang Hansen tadi Pak Mahfud MD, Menko Polhukam juga mengatakan demikian. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita dan nanti kita tinggal tunggu di DPR, tinggal mengesahkan saja. Terima kasih untuk obrolan kita pagi ini. Mas Hadar Nafis Gumai terputus, jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mas Hadar, Mas Saan Mustafa, Kang Saan, dan Bang Hansen, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat selalu. Ya.